Manusia yang punya hati tapi tidak punya nurani. Punya hati untuk memahami, tapi hatinya itu tidak digunakan untuk memahami kebenaran yang dibisikkan oleh hati itu. Yang benar ini, tapi yang dibenarkan ini. Ini benar tapi disalahkan. Ini bagus tapi jelekkan, ini jelek tapi dibenarkan. Itu tidak sesuai dengan hati nurani. Itu dilarang oleh Allah. Masuk neraka jahanam orang kayak gitu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran dengan matanya itu. Pura-pura buta. Ada kejahatan, ada korupsi, ada pelanggaran hukum. Pura-pura buta dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad M Channel. Kali ini menghadirkan pidato Pak Mahfud MD, karena beliau adalah sebagai Menteri Polhukam, sehingga ketika beliau pidato itu tidak mengaku sebagai kampanye, atau memang beliau sampaikan pidatonya enggak kampanye sama sekali, cuman menganjurkan bagi masyarakat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, kalau memilih pemimpin itu pilihlah yang amanah, yang baik, yang paling baik, yang terbaik. Jangan memilih karena uang, karena jabatan, karena ada keinginan-keinginan tertentu sehingga memilihnya tidak netral lagi atau tidak sesuai dengan hati nurani. Jadi ini cukup bagus sekali karena beliau sebagai Menko Polhukam ketika pidato sama sekali tidak mengajak untuk memilih beliau, tapi beliau menganjurkan ketika memilih pemimpin harus memilihlah pemimpin yang baik sesuai dengan hati nurani para hadirin sekalian. Nah, ini bagus sekali untuk ditiru, bahwa kita walaupun bagaimanapun tidak memanfaatkan keadaan bahwa beliau sedang menjabat sebagai Menko Polhukam terus menggunakan kekuasaannya untuk kampanye. Tidak. Ini adalah contoh calon pemimpin yang baik, bahkan yang terbaik menurut saya. Jadi untuk lebih jelasnya kita ikuti saja pidato beliau, bagaimana beliau mengarahkan bangsa Indonesia ini harus memilih calon pemimpin yang terbaik. Selamat mengikuti. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya tidak akan berkampanye. Dari awal saya ingin katakan, besok tanggal 14 ada pemilu, 14 bulan 2. Hadirin sekalian, silahkan memilih siapa saja yang dianggap baik menurut keyakinan hadirin sekalian. Saya tidak akan katakan, kamu pilih partai ini, enggak, terserah. Kamu pilih calon presiden, wakil, enggak. Ini pemilihan, ini hak rakyat untuk memilih sendiri kehendak-kehendaknya, aspirasinya silahkan dipilih. Yang penting Indonesia ini melahirkan pemimpin yang baik. Nah, pilih, dan tidak boleh ada yang menekan-nekan harus milih si A, si B, si C, enggak boleh. Rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih berdasar kehendak hati nuraninya sendiri. Siapa pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang cocok bagi rakyatnya sendiri. Siapa pemimpin yang cocok? Begini, hadirin, saya calon wakil presiden. Saya tidak berkampanye agar saudara memilih saya. Enggak. Pilih yang baik saja, itu kan ada ceritanya. Tanyalah pada kiai-kiai ini, siapa sih yang paling bagus gitu, tanya aja gitu. Yang penting memilihnya itu ikhlas. Jangan memilih karena duit. Jangan memilih karena tekanan.
pejabat, kepala desa, atau siapa. Jangan milih karena itu. Jangan milih karena amplop. Pilih yang baik. Ini negaranya harus baik. Makanya hadirin sekalian, saya ingin katakan gini. Orang yang memilih tidak sesuai dengan bisikan kalbu atau nurani, menurut Allah, orang seperti ini masuk neraka jahanam karena perilakunya lebih jelek dari binatang. Gini, firman Allah tuh begini, walaqad dzara'na li jahannam katsirum minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini firman Allah. Saya campakkan ke neraka jahanam jin-jin dan manusia-manusia, yaitu jin dan manusia atau manusia. Kalau kita ini sedang manusia nih, bukan jin, ada jinnya di sini. Ini manusia semua. Manusia yang punya hati tapi tidak punya nurani. Punya hati untuk memahami tapi hatinya itu tidak digunakan untuk memahami kebenaran yang dibisikkan oleh hati itu. Yang benar ini tapi yang dibenarkan ini. Ini benar tapi disalahkan. Ini bagus tapi jelekkan, ini jelek tapi dibenarkan. Itu tidak sesuai dengan hati nurani. Itu dilarang oleh Allah, masuk neraka jahanam orang kayak gitu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran dengan matanya itu. Pura-pura buta. Ada kejahatan, ada korupsi, ada pelanggaran hukum. Pura-pura buta dia. Karena apa? Karena sudah disuap mungkin. Karena takut. Atau karena ingin dapat bagian. Punya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Ulaika kal an'am. Mereka manusia yang seperti ini sebenarnya seperti binatang. Bal hum adall. Malah lebih sesat lagi dari binatang. Oleh sebab itu, dalam konteks menjaga negara ini, hadirin sekalian, pilih nanti pemimpin, wakil rakyat, wakil DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang menurut hati nurani saudara bagus. Yang bagus. Itu bisikan hati itu ada. Bisikan hati itu ada kalau ngelihat ini, oh ini yang bagus. Oh ini yang jelek. Oh, Pak Mahfud itu brengsek, nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Karena memilih itu adalah untuk memilih pemimpin kita. Jangan sembarangan. Nah, kemudian, saudara, kenapa saya katakan ini? Karena sekarang ini banyak itu tokoh masyarakat. Bahkan orang yang mengaku sebagai tokoh agama, tokoh adat, itu kadangkala mengarahkan ke cara-cara sesat. Anak buahnya, rakyatnya, umatnya disuruh milih ini. Pilih ini, harus ini bagus. Padahal itu yang ditawarkan tidak bagus. Kenapa nyuruh gitu? Ya karena itu. Karena permainan politik, karena dikasih uang, dikasih proyek, dikasih apa? Udah kamu pilih ini ya. Nanti begitu kami terpilih, saya bangun gedung di sini untukmu. Misalnya. Banyak yang begitu. Nah itu yang dilarang oleh Allah. Kata Allah itu firman Allah, wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual kebenaran dari Allah itu dengan harga murah dan murahan.
Jangan dijual. Nanti kasih uang lalu milih ini karena uang. Ayo, murah sekali. Lalu menggerakkan massa, milih ini, milih itu. Saudara, sebagai Menko Polhukam, saya bertugas untuk mengatakan, pilihlah yang benar sesuai dengan hati nurani dan informasi yang bisa dilihat dan didengar tentang kebenaran dan kebaikan dari setiap calon yang muncul. Negara ini harus terpelihara kalau tidak ingin hancur. Bukankah kalau di pesantren itu udah tahu tuh hadis Nabi kepada Bani Makhzum. Ketika Bani Makhzum anaknya ketahuan mencuri, dia ini orang hebat, di Madinah sana orang hebat, aristokrat, pejabat tinggi lah, orang kaya raya, tokoh masyarakat. Anaknya ketahuan mencuri, lalu ngutus orang minta ke Nabi, tolong anakku jangan dihukum. Lalu kenapa, kata Nabi? Itu anaknya orang terhormat, kami malu kalau dihukum. Udahlah, berapa yang dicuri itu kami ganti. Anaknya perempuan, cantik. Lalu Nabi bersabda begini, hai, katanya, tahu enggak kamu, hancurnya negara-negara yang besar dan kuat itu karena kalau ada orang besar bersalah minta tidak dihukum. Orang besar, kaya, raya, punya jabatan, kalau salah tidak dihukum. Tapi kalau ada orang kecil bersalah, mencuri semangka, mencuri timun, mencuri sandal, langsung dihukum, digebuki. Itu tidak adil. Maka Nabi mengatakan begini, fa'ayyamallah law anna Fatimah binti Muhammad sarafat faqattu yadaha. Demi Allah, jangankan cuma anakmu Bani Makhzum, anakku saja Fatimah binti Muhammad kalau mencuri, saya potong tangannya. Saya potong tangannya. Loh, kenapa Nabi? Karena kalau di negara itu tidak adil, negara itu akan hancur. Kata Sayyidina Ali, tabqa ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulah al-zalimah wa in kanat muslimatan. Akan kuat suatu negara yang diperintah dengan adil itu meskipun pemimpinnya itu mungkin tidak Islam, kafir, apalagi kalau Islam lalu adil. Dan akan hancur sebuah negara yang dipimpin dengan tidak adil, dengan dolim itu, meskipun mungkin pemimpinnya ngaku-ngaku Islam. Saudara sekalian, ini penting untuk menjaga negara kita. Saya hanya ingin bicara tentang ideologi, karena ini halal. Bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara sekalian, jabatan yang akan ikut pemilihan ini, kalau teori dasarnya di dalam agama itu, Nabi itu melarang orang memburu-buru jabatan. Nabi itu melarang orang mencari-cari jabatan dengan meminta-minta. Demikian tadi ceramah Bapak Mahfud MD, calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 02. Tapi karena beliau masih seorang Menko Polhukam, ketika pidato juga sangat netral, jadi tidak mempengaruhi pendengar sama sekali, bahkan menganjurkan untuk memilih pemimpin itu yang sesuai dengan hati nuraninya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.